Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah utawi sedayane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah rabbil alamina, ya sifate Allah kang dadi pangeran kabehne alam. Wa salatuhu wa salamuhu lan utawi piro-piro rahmat kemuliaan wasalamuhu lan piro-piro keselamatan saking Allah subhanahu wa ta'ala iku ana sayyidina Muhammadin tetep maring kanjeng Nabi Muhammad penghulune kita sedoyo. Kanjeng Nabi Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina kang paling mulia nih saking piro-piro rasul kabeh, wa khatamin nabiyina lan kang dadi panutup kabehne nabi, wa ala alihi lan tumeka ing atase kulawargine kanjeng nabi at-thayyibina kang bagus kabeh, wa ashabihi lan maring piro-piro sahabate kanjeng nabi at-thahirina kang suci kabeh, ajma'ina tegese kabehe ali wa ashabi. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, maka sungguh telah diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala telah bersabda baginda Rasul, haqqul waladi adapun haknya seorang anak ala walidihi wajib atas orang tuanya, yaitu ayyuhsina ismahu adalah membaguskan namanya. Iku ayyuhsina ismahu yen tagawe bagus sapa ikulah walid ismahu ing arane ikulah walad. Hakul waladi utawi hake anak ala walidihi wajib tumeka ing atase wong tuane ikulah walad iku ayyuhsina enta gawe bagus sapa ikulah walid ismahu ing arane ikulah walad. Wa yuhsina lan bagusaken sapa ikulah walid mardhaahu ing wong kang nyusoni ing ikulah walad. Wa yuhsina adabahu lan gawe bagus atau lan ngajari bagus atau lan bagusaken sapa ikulah walid adabahu ing tata kramane ikulah walad. Lafad mardoahu bisa juga dibaca murdiahu. Haknya seorang anak wajib atas seorang tua, yaitu orang tuanya memberikan nama yang baik. Wa yuhsina mardoahu atau murdiahu, dan memberikan yang terbaik seorang wanita yang menyusuinya. Maksudnya bagaimana? Andai ibu kandungnya si anak ini tidak memproduksi air susu, maka bisa saja seorang ayah mengupah wanita yang punya air susu banyak untuk menyusui anaknya tersebut. Kalau di Arab seperti itu dulu ya, di kita juga dulu seperti itu. Makanya saya punya saudara suson. Saya punya saudara suson perempuan, itu sepupu saya sendiri, anak uwa, dulu disusui ibu saya.
tapi tanpa upah, tanpa, cuma kasih sayang saja, kasihan. Tapi dikasih tahu kita, makanya tidak boleh menikah, dan saya tidak batal wudu dengan beliau ya. Namanya Teh Leni Nur Hasanah, yaitu kakak susu saya, artinya anak uwa tapi disusui oleh ibu saya ketika masih bayi. Rasulullah dulu juga punya ibu susu, yakni Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah, seorang perempuan yang menjadi hamba sahayanya Abu Lahab. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad, Thuwaibah ini jingkrak-jingkrak senang. Maka terlihat oleh Abu Lahab, lantas ditanya, "Hai Thuwaibah, apa yang kau lakukan ini? Kenapa jingkrak-jingkrak kegirangan gitu?" "Wahai tuanku, seorang anak laki-laki telah lahir di keluarga engkau." Maksudnya ponakannya Abu Lahab, yakni Sayyidina Muhammad. Maka ketika melihat pembantunya itu berjingkrak riang gembira, maka Abu Lahab berkata, "Karena kau telah bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki di keluargaku yang akan membawa nama besar keluargaku, maka kau merdekakan engkau, tapi dengan syarat susuilah anak tersebut." Maka Thuwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab dengan janji atau dengan tebusan berupa Thuwaibah harus menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi tersebut. Maka ibu susu pertama Rasulullah adalah Thuwaibah, Sayyidah Thuwaibah Al-Aslamiyah, dan beliau merdeka akhirnya. Kemudian berikutnya ibu susu yang lainnya ya, Halimah. Oleh karenanya memberikan atau mengupah wanita yang bisa menyusui anaknya itu juga diperkenankan, tapi harus memilih wanita yang baik. Karena apa? Karena kalau tidak baik, dia hanya akan mengambil uangnya saja, tapi tidak bertanggung jawab menyusui dengan baik, atau karakter itu juga akan menurun. Ketika yang menyusuinya adalah wanita yang buruk perangainya, maka bisa jadi dari air susu itu membuat karakter si anak menjadi buruk juga. Jadi air susu ini air susu yang seperti apa? Maka kualitas air susu juga dipengaruhi oleh orangnya. Contoh gini, menurut riset ininya terbukti, kalau si ibu makanannya jorok, makan sambal apa, si anak yang nyusu itu bisa menceret, gitu kan? Si ibu makanannya yang segala macam, wah nggak karuan, si anak bisa sakit, padahal cuma nyusu aja si anak. Itu riset loh, nyambung. Itu dari segi makanan secara kandungan gizinya, biotanikalnya. Tapi secara kandungan energi positif dan negatifnya itu juga akan berpengaruh. Ibu yang resah, ibu yang marah-marah, maka ketika menyusui anaknya susunya panas. Karakternya kepada si anak tuh juga akan resah, si anaknya tidak tenang, si anak akan rewel. Tapi ibu yang tenang ya, ketika menyusui anak, susunya juga sejuk secara karakter, bukan suhunya tapi karakternya, ngademin. Maka si anak juga tenang, bahagia, ceria. Akan seperti itu. Wa yuhsina adabahu, dan mengajari baiknya adab atau tata krama. Jadi maksud wa yuhsina adabahu, memperbaiki adabnya anak-anak kita, mengajarinya sopan santun, tata krama, akhlak yang mulia. Itu kewajiban kita.
Wa an ibn Sirin radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Kanu, para sahabat dan tabi'in adalah para sahabat dan tabi'in. Kanu anak sapa sahabat dan tabi'in iku yata'allamuna, pada belajar sapa sahabat dan tabi'in al-hadya ing petunjuk, kama yata'allamuna kaya dene pada belajar sapa tabi'in sapa sahabat dan tabi'in al-ilma ing ilmu. Kata Imam Ibnu Sirin, dulu para sahabat dan para tabi'in itu mereka sangat concern di dalam mempelajari petunjuk. Petunjuk itu apa maksudnya? Petunjuk itu hikmah yang didapatkan dari ahlinya. Hikmah yang didapatkan dari ahlinya. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka juga belajar mempelajari ilmu. Jadi enggak cuma mempelajari ilmu, tapi mereka mempelajari hikmahnya, petunjuk. Karena banyak orang yang mempelajari ilmu, bahkan hafal ilmu, tapi tidak faqih, tidak mengerti kepada redaksi ilmu itu. Kata siapa? Kata Rasul, rubba hamil fiqhin walaysa bifaqihin. Banyak orang yang membawa fikih. Fikih itu artinya Quran, hadis, dalil-dalil, tapi dia tidak faqih. Dia itu tidak faham, tidak mengerti isinya. Redaksinya sih ia hafal, Qurannya ia hafal, hadisnya ia hafal, tapi tidak mengerti maqasidus syariahnya, tujuannya seperti apa. Dalam riwayat hadis yang lain Rasul mengatakan, rubba hamili fiqhin ila man afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa dalil fikih kepada orang yang lebih faqih. Banyak orang menyampaikan Quran, hadisnya ini, dalilnya ini, tapi kepada orang yang sebetulnya lebih mengerti substansinya, rahasianya, hikmahnya. Sehingga mungkin banyak orang yang diberikan ilmu, banyak orang yang punya hafalan ilmu, tapi untuk hikmah, kata Allah, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mungkin supaya tidak terlalu nyurong-nyerong matanya, AC yang sana mati satu, yang sini mati satu, jadi cukup satu. Karena kalau terlalu banyak ini nyurang-nyurang menuju ke molor nih. Jadi yang di depan cukup satu, belakang satu, tapi zigzag gitu. Oh, paham ya? Karena kalau dinyalakan banyak begini, kayaknya ini khusyuknya sampai mendalam ini, ya. Itu sampai seperti kongkorongokna hayam pelung saya gitu kan, sampai sampai ke handap, kelak. Itu satu cukup. Nah yang ini yang mati sebelah sini, jadi zigzag. Ini satu mati kan, nggak nyampe kejauhan. Nah sekali lagi, firman Allah dalam Al-Quran menyatakan begini, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Harus agak depan sini Pak Amin ya, sensornya nggak kena kayak. Sekali lagi, ya cakap. Nah kan, ti isting memata na sepet katingali na ngas rada-rada gitu. Gararing mata teh ti isting mah.
aing teh di ASEAN hareudangnya, di ASEAN mata sepet itu emang geus karakterna we kitu. Sebetulnya membawaan orok ya. Makanya bagi orang yang sulit tidur, cara yang paling ampuh itu hadir saat khutbah Jumat dan saat pengajian, pasti gampang molor. Ya, paling enak itu, obat tidur paling keren itu. Karena setan tuh meniup-niupkan debu. Tapi sok lamun diajak karaoke, diajak nonton, diajak gapleh, remi, diajak main, nonton bola, nobar, kararuat. Modal dia Gang Cihuy ya, coba ya sok ya kan. Oh, urusan nyanyi naon mah oh kuat, coba diajak ngaji malehoy moal bisa. Garering diajak ngaji mah. Sok. Oh diajak mangkat mah ulin, make pickup ge. Aman. Ajak ngaji we di masjid. Sajam 2 jam asup angin. Aduh, AC segala. Enak pickup mah nepi ka logi ge kuat. Ini umat akhir zaman begitu. Maka beruntunglah orang yang diberjalankan oleh Allah mau istiqomah ke pengajian. Berarti orang pilihan. Bukan kata saya, kata Rasulullah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah memilih seseorang untuk dijadikan baik, Allah berkehendak untuk membuat seseorang menjadi orang baik, maka Allah akan memfaqihkan dia, memahamkan dia dalam agama. Dan tidak mungkin seseorang bisa faqih dalam agama tanpa adanya ta'allum, mempelajari agama. Mana mungkin dia bisa faqih tanpa belajar, begitu kan? Hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang diberikan anugerah seperti itu. Maka kata Allah, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu rahasia. Allah tidak menyebutkan yu'til ilma may yasha, tidak. Tapi Allah menyebutkan yu'til hikmata may yasha. Bukan yu'til ilma. Allah memberikan ilmu, bukan. Tapi memberikan rahasia-rahasianya. Rahasia ilmu may yasha hanya kepada orang-orang pilihan saja. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan siapa yang diberikan rahasia-rahasia ilmu itu, sungguhnya dia diberikan anugerah yang sangat banyak, sangat luas. Maka wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Maka ulama, kalau ulama dia baru mendapati satu redaksi kata hadis saja, itu langsung connect tuh. Serat codingnya itu langsung. Yuk coding dengan hadis ini coding dengan ayat ini, coding dengan ini. Baru menemukan satu kata hadis dalam satu hadis, satu kata saja. Itu langsung sambungannya. Ini nyambung dengan ini, nyambung keterangan ini, nyambung keterangan itu. Jadi pengennya tuh umat ini faham. Bukan cuma tahu ada hadis ini, bukan. Kalau ulama beda dengan khutbah. Ulama di atasnya lagi adalah fuqaha, di atas ulama. Fuqaha lebih-lebih lagi. Setiap detail kata, huruf itu ada konsekuensinya. Dan berharap umat ini paham. Seperti lafaz begini, hadis. Thalabul ilmi faridatun. Kenapa tidak fardun? Itu ada rahasia. Kalau tidak mendapatkan anugerah hikmah dari Allah, tidak akan mengerti. Cuma taunya ya faridatun, fardun, nyata kene, fardu wajib. Paling berkata demikian. Padahal tak marbutohnya di belakang itu ini punya makna yang lebih mendalam. Syiddah li syiddah, artinya lebih besar atau lebih berat lagi kefarduannya, lebih besar kefarduannya antara fardun dengan faridotun, ya. Jadi lafaz tak marbutohnya itu di antara hikmahnya litaukid, penegasan. Berarti ini benar-benar fardu gitu loh. Ada penekanan. Thalabul ilmi faridotun,
Jadi thalabul ilmi bukan cuma fardun, bukan cuma kefarduan kewajiban, tapi faridotun, sangat wajib. Tapi sayangnya banyak orang yang melakukan dosa besar tapi tidak merasa dia melakukan dosa besar. Apa itu? Meninggalkan thalabul ilmi. Orang yang meninggalkan thalabul ilmi padahal dia mampu, itu dosa besar, karena bukan cuma fardu tapi faridotun. Sehingga dalam suatu riwayat hadis atau setidaknya athar sahabat, inna hadzal ilma dinun was-salata dinun. Rasul menggunakan kata inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was-salata dinun, barulah menyebut kata salat, dan sesungguhnya salat juga agama. Kalau tentang salat adalah agama, kita tahu ada hadis as-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kita sudah hafal mungkin dengan hadis itu, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Tapi kita mungkin jarang mempelajari keterangan inna hadzal ilma dinun was-salata dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama, barulah kemudian disebutkan kata was-salata dinun, dan salat itu juga agama. Tapi di sini ilmu dulu disebutkan, karena ada keterangan al ilmu qablal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum amal dan sebelum pembicaraan. Artinya kita beramal itu harus berlandaskan ilmu. Berbicara, berfatwa, menyampaikan pepatah kepada orang juga harus punya landasan ilmu. Kalau tidak bisa sesat. Bisa sesat. Beramal juga bisa tidak sah, ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya bisa tertolak, tidak diterima. Tuh, luas ternyata. Untuk bisa mengerti tentang makna faridotun itu tidak hanya cukup terjemahan wajib, fardu, enggak. Tapi ada rahasia pada tak marbutohnya juga. Ya, litaukid, untuk menegaskan bahwa sangat wajib. Artinya orang yang meninggalkan thalabul ilmi sama saja dosa besarnya dengan orang yang meninggalkan sholat fardu. Banyak orang yang tidak menyadari dosa besar tidak dianggap dosa, santai saja. Kalau kita hanya sholat fardu saja berjamaah, ya bagus, memang sholat fardu berjamaah. Tapi apakah berislam itu hanya cukup dengan sholat berjamaah saja? Ayo, kita membangun masjid megah seperti ini, dan di mana-mana banyak yang membangun masjid megah. Apa cukup untuk sholat berjamaah saja? Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan yang disebutkan asma Allah di dalamnya. Wa yadhkaru fiha ismuhu, gitu kan. Di masjid itu disebutkan asma Allah. Berarti zikir, mempelajari ilmunya Allah. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan siapa yang berpagi hari pergi ke masjid untuk thalabul ilmi, bukan untuk yang lainnya, maka seolah-olah dia sedang berjalan fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain, maka itu lebih baik atau dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Belum lagi nanti kalau sampai sholat isyraq, dari mulai ba'da subuh diisi dengan ngaji, nggak batal wudu, terus iktikaf sampai waktu isyraq, kemudian sholat sunnah isyraq, ada lagi pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya. Ngaji lebih baik dibanding ngaji satu ayat,
dengan maknanya, dengan isi kandungannya, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah. Sedangkan ngaji satu bab ilmu, bukan cuma satu ayat dengan hikmah dan syarahnya, tapi satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kadang kita lebih mengejar sholat sunnahnya, tapi ngaji enak atau toler. Wa anil Hasanil Basri, dan diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina. In kana sak temene iku ana sapa ar-rajulu wong lanang, iku la yakhruju yaktine metu sapa ikulah rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari adab ing awake dewek, as-sinina ing dalem piro-piro tahun, summa sinina nuli piro-piro tahun meneh. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya ada seorang laki-laki di zaman dulu ya, para sahabat, para tabi'in, karena ini yang mengatakannya adalah Imam Hasan Basri. Dulu orang-orang zaman dulu, mereka itu sering keluar rumah untuk mempelajari adab selama bertahun-tahun lamanya. Untuk mempelajari adab tuh orang dulu tuh sampai keluar rumah, mondok, berkelana, mencari guru, itu sampai bertahun-tahun lamanya hanya untuk mempelajari adab. Tapi sekarang bagaimana? Banyak yang pengen instan, banyak yang instan, jadi ustadz instan, nggak mau terus belajar, atau kadang belajar sebentar kemudian pengen diustadkan. Banyak yang tadinya bandar judi online kemudian sekarang jadi ustad. Ada orang yang mendadak belajar agama padahal masih banyak salahnya, kemudian diustadkan, dipanggil kemana-mana, viral. Dulu Ustadz EE kan terkenal. Itu seperti sebuah pola yang memang dibuat, ada sponsornya, dibuat seperti itu. Untuk apa? Menjadi propaganda dan strategi menjauhkan anak-anak muda Islam dari ulama. Ini loh pilihan yang simpel untuk belajar Islam. Jadi yang ingin belajarnya itu simpel, singkat, nggak matang. Karena kalau kepada ulama, mereka akan dihadapkan dengan sistematik yang tertata, ya, metode yang tertata, sehingga sistem berkelanjutan, tidak hanya sekaligus langsung, enggak, tapi bertahap dan berkelanjutan. Kalau dengan ulama, supaya ngerti dasarnya ini, kemudian pengembangannya ini, nanti ranah istinbat hukumnya seperti ini, maka tidak kaku, nanti bisa bijaksana. Sehingga orang kalau alim itu seolah-olah cenderung tidak tegas. Bisa dikatakan demikian. Orang kalau luas ilmunya terlihat seolah-olah tidak tegas. Tapi kalau orang ilmunya sedikit seolah-olah tegas, tapi padahal bukan tegas, kaku dan keras. Karena cuma ngerti itu saja. Tapi kalau orang luas ilmunya, justru dia bisa bijaksana. Jadi bukan berarti tidak tegas, memang seolah-olah seperti itu, padahal bijaksana. Tegas dengan pendiriannya, tapi dia bijaksana memahami umat. Wa an Sufyan ibn Uyainah, dari Imam Sufyan bin Uyainah,
anna Rasulullah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu huwa adalah baginda Rasul itu al-mizanul akbaru, adalah timbangan yang sangat agung. Rasul adalah timbangan yang sangat agung. Maksudnya apa? Rasul adalah barometer yang terbaik, yang paling mulia. Ya. Mungkin mizan, timbangan, berat. Tapi kita bisa memahaminya dengan konteks yang lain, barometer, ukuran. Ya, barometer itu sebetulnya untuk mengukur kecepatan angin. Tapi maksudnya adalah uswah. Rasulullah adalah uswah, contoh yang paling agung. Timbangannya, kalau kita mau menimbang baik atau buruk, maka timbanglah dengan Rasul, lihatlah Rasulullah, gitu loh. Wa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Dan pada Rasulullah diperlihatkan atau disodorkan, ya. Kalau bahasa Jawanya mah den pentoake gitu. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi iku tu'radu den pentoake. Opo al asya'u ala khuluqihi, opo al asya'u piro-piro perkara ala khuluqihi ing atase akhlake Kanjeng Nabi, ditimbang in atase akhlake Kanjeng Nabi, wasiratihi lan lelampahane Kanjeng Nabi, wahudahu lan petunjuke Kanjeng Nabi. Maksudnya segala perkara itu maka akan proyeksikan. Nah, gitulah ya. Jadi kita kalau mau menimbang diri, menimbang segala perkara itu coba proyeksikan kepada Rasulullah, diproyeksikan segala hal itu al asya'u ala khuluqihi, pada akhlaknya sang Nabi. Proyeksikan coba pada akhlaknya sang Nabi, gambarkan coba. Kemudian wasiratihi, dan perjalanannya sang Nabi, perjalanan hidupnya sang Nabi. Apapun coba kita timbang dengan perjalanan hidupnya sang Nabi. Jika pernah ada yang berkata kepada saya, kenapa ya kok saya merasa, kata yang bertanya nih waktu itu, ada ibu-ibu, saya sudah berupaya untuk berlaku baik, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi senantiasa selalu ada ujian demi ujian, dengan hal-hal yang sangat-sangat miris mengenai hidup saya yang saya hadapi. Banyak sekali hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, begitu. Padahal saya sudah berupaya untuk mendekat kepada Allah, saya lakukan segala hal, katanya. Maka jawaban saya, apakah seberat Rasulullah? Jawaban si ibu, tentu tidak. Jika sekelas Nabi dan Rasul ketika keluar dari satu masalah, mereka justru menghadapi masalah yang lain dan masalahnya berat dibandingkan kita, lantas bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan Rasul? Maka namanya hidup ini memang banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry, ya. Ya namanya hidup pasti banyak ujian. Karena kalau banyak ujian itu namanya laundry. Tidak ada hidup yang tanpa ujian. Semua orang mau punya uang banyak sekalipun pasti punya ujian. Mau popularitasnya tinggi juga banyak ujian. Tak sedikit artis Hollywood yang rumahnya aja ada helipadnya seperti istana, tapi mereka bunuh diri. Popularitas punya, uang berlimpah,
mau main seks bebas juga mereka biasa, segala macam makanan bisa mereka dapatkan, fasilitas hidup uang yang mewah bagaikan anak sultan, ya mereka miliki itu. Tapi banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Jenuh. Mereka merasa tertekan. Semakin populer, semakin kaya, semakin tertekan. Banyak itu. Mati sebelum mati. Ada keterangan para ulama menyebutkan mutu qabla anta mutu. Matilah kalian sebelum mati. Maksudnya apa? Bukan berarti kita bunuh diri, bukan. Tapi belajar mematikan rasa yang mudah terkontaminasi oleh dunia, difokuskan rasa itu pada Sang Khalik. Atas gitu aja, atas diajar gitu aja, hayo tadi diajar. Bila aku kudu dikubur, ada akhirnya yang memang seperti itu dikubur. Teman-teman Rumi beberapa orang ke Sumatera Barat, kemudian di sana belajar maut qoblal maut dengan cara dikubur, tapi hanya beberapa jam saja, nggak sampai berhari-hari, beberapa jam saja, kemudian dibongkar lagi. Merasakan bagaimana kesadaran kita akan kematian, akan hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka ini isinya khusyuk. Ketika Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu seperti apa? Sholat itu seperti apa? Kemudian sabar dan sholat yang seperti apa yang akan menjadi pintu pertolongan dari Allah, ya. Kelanjutannya, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, karena sesungguhnya sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk di situ, orang bisa sabar kalau khusyuk. Dia diuji oleh manusia, oleh orang lain, tapi dia bisa sabar kalau khusyuk. Sholat ketika berjamaah, ketika sendiri harus sabar, harus khusyuk. Khusyuk ketika sholat berjamaah, khusyuk ketika dalam kesendirian seperti apa? Maka isinya jawabannya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk sehingga dia sabar dan sholatnya bisa menjadi penolong, bisa menjadi solusi, bisa menjadi sebuah booster kekuatan. Sabar dan sholat yang khusyuk, bukan cuma sholat, sabar juga harus khusyuk. Ya, artinya dalam kehidupan kita bersosial pun kita harus bisa khusyuk. Khusyuknya kepada siapa? Ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini kuat, punya persangkaan kuat, zon 75% atau lebih yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita hidup bersosial, ingat dari Allah akan kembali kepada Allah. Saat sholat, ingat dari Allah kewajiban ini akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas sholat kita, asal-asalan apa tidak sholatnya, ya. Karena fatus aluna yaumal qiyamati a'malukum, seluruh perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah loh, sholatnya pakai adab apa tidak, baca Qur'annya, megang mushafnya pakai adab apa tidak,
megang kitabnya, nyimpen kitabnya, pakai adab apa tidak. Kemudian kalau kita punya tasbih, pakai adab apa tidak, ada tasbih diinjak-injak kadang, ya. Wasiratihi wahudahu, dan petunjuknya Rasul. Itu barometer kita, petunjuknya Rasul, sunnahnya, syariatnya sang Rasul. Fama wafaqaha, maka jika atau selama berkesesuaian, nocoki segala sesuatu dengan apa yang ada pada diri sang Nabi, maka fahu al-haqqu, maka perkara tersebut itu benar. Jika suatu hal berkesesuaian dengan semua yang disebutkan tadi, yakni akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya sang Nabi, petunjuknya sang Nabi, maka perkara itu berarti benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan tidaklah sesuatu itu bertentangan dengan akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi, kemudian petunjuknya Nabi, maka sesuatu tersebut atau wama dan perkara khalafaha kang nulayani opo ikulah ma, ya, ing ikulah mazkur, fahuwa maka ikulah ma iku al batilu, perkara batil. Jadi segala hal kalau bertentangan dengan akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi, petunjuknya sang Nabi, itu batil, buruk. Wa an Hubaib bin Asy-Syahid, dari Imam Hubaib bin Asy-Syahid, qala libnihi, beliau berkata kepada putranya, ishabil fuqaha, bertemanlah dengan fuqaha, ya, ngancanana sira al fuqaha ing para fuqaha, ing wong kang pada pakih kabeh. Jadi bukan cuma ulama tapi fuqaha, di atasnya ulama. Wa ta'allam minhum adabahum, lan belajar sapa sira minhum saking ikulah fuqaha adabahum ing adab-adabane ikulah fuqaha. Fa inna dzalika, karena setuune iku adab iku ahabbu ilayya, luwih becik atau luwih den senengi ilayya kadue ingsun min kathirin minal hadithi, ketimbang akeh belajar hadis. Kata Imam Hubaib bin Asy-Syahid, siapa beliau Imam Hubaib bin Asy-Syahid? Imam Hubaib bin Asy-Syahid itu huwa Hubaib bin Asy-Syahid al-Azdi Abu Muhammad, tabi'i, beliau seorang tabi'in, adrakas sahabi al-jalil, beliau menjumpai masa para sahabat yang mulia, di antaranya berguru kepada Abu Tufail Amir bin Wasilah, wa kana thiqatun sabitan. Imam Hubaib ini adalah perawi yang thiqah dan juga teguh. Keterangan ini dalam Tahdzibul Kamal juz ke-5. Kalau tadi wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Imam Ruwaim radhiyallahu an. Siapa Imam Ruwaim itu? Beliau adalah Abu Hasan Ruwaim bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi. Abu Hasan Ruwaim bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi, al-Muqri az-Zahid, ahli Al-Quran, ya, orang yang ahli zuhud, al-abid, ahli ibadah, Syekhus Sufiyah, seorang syekh sufi, wa minal fuqaha adh-dhahiriyah, dan beliau juga seorang fuqaha yang tampak kefakihannya. Wafat tahun 330 Hijriah. Keterangan ini ada dalam Syiar A'lam An-Nubala juz ketiga juga ada. Beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu sebagai garam, wa adabaka daqiqan, dan jadikanlah adabmu sebagai tepungnya. Maksudnya bagaimana? Yang jadi makanan pokok itu apa? Tepung apa garam?
tepung. Kalau di Arab kan makannya roti gandum ya, dari tepung gandum. Maka jangan kebalik, jangan garam yang jadi makanan pokok, atuh meureun melonjak tekanan darah, ngabeletuk teh merentahnya, meureun iyo arteri teh. Jadikanlah ilmu sebagai garam, artinya perasa. Ilmu itu perisa saja, tapi wada pakai dakikon, dan adab sebagai tepungnya. Jadi dalam kehidupan kita harusnya adab itu sebagai perwira, ya. Ilmu sebagai perwira, sedangkan adab sebagai jati diri. Ilmu perwira artinya petunjuk, penuntun, tapi adab sebagai jati diri kita, perilaku kita, karakter kita. Itu yang pokok adalah adab. Sehingga ada keterangan dalam hadis, al adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Baik, ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.